Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat mengikuti kegiatan presentasi ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Nuni Chayani Aunila, NIM S1A123122. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Drainase Perkotaan, yaitu bab 13 tentang konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur drainase dan sewerage. Materi ini merupakan salah satu bagian penting dalam ilmu drainase perkotaan karena membahas bagaimana suatu sistem drainase yang telah direncanakan dapat diwujudkan di lapangan melalui proses konstruksi yang benar, serta bagaimana sistem tersebut dipelihara agar mampu berfungsi secara optimal selama umur layanannya. Sebelum memasuki pembahasan utama, marilah kita memahami terlebih dahulu bagaimana konstruksi dan pemeliharaan menjadi aspek yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur drainase. Sebagai pengantar, saya akan menjelaskan singkat mengenai drainase itu sendiri. Ketika mendengarkan kata drainase, sebagian besar masyarakat mungkin hanya membayangkan sebuah saluran air di tepi jalan. Padahal dalam dunia teknik sipil, drainase merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling terhubung untuk mengendalikan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan air maupun banjir. Seringkali kita menjumpai saluran drainase yang baru saja selesai dibangun, tetapi beberapa bulan kemudian sudah mengalami kerusakan. Ada yang retak, ada yang tersumbat sedimen, bahkan tidak mampu lagi mengalirkan air ketika hujan deras. Pertanyaannya, apakah penyebabnya selalu berasal dari kesalahan desain? Jawabannya tentu tidak. Dalam banyak kasus, kegagalan sistem drainase justru terjadi karena kesalahan pada tahap konstruksi maupun kurangnya pemeliharaan setelah saluran selesai dibangun. Sebagai contoh, sebuah saluran mungkin telah dirancang dengan dimensi yang sesuai berdasarkan hasil analisis hidrologinya, namun apabila elevasi dasar saluran tidak dipasang sesuai gambar kerja yang telah direncanakan, maka aliran air akan terganggu. Air dapat menggenang di beberapa titik sehingga sedimentasi mudah mengendap dan kapasitas saluran menjadi semakin kecil. Begitu pula sambungan antar pipa yang dipasang tidak baik dan benar. Kebocoran yang terjadi dapat mengakibatkan tanah di sekitar pipa mengalami erosi internal atau pipping, sehingga pada akhirnya menyebabkan penurunan tanah, bahkan keruntuhan jalan di atasnya. Artinya, keberhasilan suatu sistem drainase tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik perencanaannya, tetapi juga oleh bagaimana proses pembangunan itu dilakukan di lapangan. Selain konstruksi, aspek pemeliharaan juga pemegang peranan yang tidak kalah penting. Banyak kota di Indonesia menghadapi permasalahan banjir bukan karena saluran yang terlalu kecil, melainkan karena saluran dipenuhi sampah, sedimen maupun tumbuhan liar yang terhambat aliran air. Apabila saluran dibersihkan secara rutin, kapasitas alirannya dapat tetap terjaga tanpa harus melakukan pembangunan saluran yang baru, yang tentunya membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur drainase harus dipandang sebagai suatu siklus yang mulai dari tahapan perencanaannya, dilanjutkan dengan konstruksi, kemudian diikuti oleh pemeliharaan dan rehabilitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, investasi yang telah dikeluarkan pemerintah maupun masyarakat dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Lanjut di tahap di pembahasan berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran.
Setelah mempelajari bab 13 ini, diharapkan kita mampu memahami berbagai metode pelaksanaan konstruksi sistem drainase dan sewerage, mengetahui tahapan pekerjaan galian, memahami proses pemasangan pipa, menekankan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja selama konstruksi, serta memahami bagaimana kegiatan pemeliharaan dan rehabilitas dilakukan agar sistem drainase tetap berfungsi secara optimal. Melalui pemahaman tersebut, kita sebagai calon sarjana teknik sipil diharapkan mampu merancang sekaligus mengawasi pembangunan sistem drainase yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Lanjut 13.1, metode konstruksi. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan pertama pada bab 13, yaitu mengenai metode konstruksi. Dalam setiap pembangunan jaringan, drainase maupun sewerage, pemilihan metode konstruksi merupakan salah satu keputusan yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena setiap lokasi proyek memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pembangunan drainase di kawasan persawahan tentu berbeda dengan pembangunan drainase di pusat kota. Pada daerah yang masih terbuka, kontraktor memiliki ruang kerja yang luas, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih leluasa. Sebaliknya, pada kawasan perkotaan yang padat penduduk, banyak utilitas bawah tanah seperti kabel listrik, pipa PDAM, jaringan telekomunikasi, dan pipa gas yang harus diperhatikan. Selain itu, aktivitas lalu lintas juga menjadi pertimbangan utama. Apabila seluruh badan jalan digali secara terbuka, maka kemacetan dapat terjadi dan aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Oleh karena itu, sebelum pekerjaan dimulai, seorang perencana harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kondisi lapangan untuk menentukan metode konstruksi yang paling sesuai. Pemilihan metode yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan. Pertama, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat. Kedua, biaya konstruksi dapat dikendalikan. Ketiga, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Keempat, gangguan terhadap masyarakat sekitar menjadi lebih kecil. Dalam praktiknya, terdapat dua metode utama yang paling banyak digunakan dalam pembangunan sistem drainase maupun sewerage, yaitu metode open cut dan metode trenchless. Pada bagian berikutnya nanti, kita akan membahas kedua metode ini secara lebih rinci, mulai dari prinsip pelaksanaan, kelebihan dan kekurangan, hingga contoh penerapannya pada proyek-proyek infrastruktur. Baik, lanjut saja di 13.1 tadi metode konstruksi dan drainase dan sewerage. Setelah pada bagian sebelumnya kita memahami pentingnya konstruksi dalam pembangunan sistem drainase dan sewerage, sekarang kita membahas metode konstruksi yang umum digunakan dalam pelaksanaan proyek. Dalam dunia teknik sipil, metode konstruksi merupakan serangkaian teknik atau prosedur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan suatu infrastruktur. Pemilihan metode konstruksi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, kekurangan, biaya pelaksanaan, serta tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Pada pembangunan sistem drainase dan sewerage, metode konstruksi yang dipilih harus dipertimbangkan. Antara lain, kepadatan bangunan di sekitar lokasi proyek, kondisi lalu lintas, kedalaman galian, jenis tanah, keberadaan utilitas di bawah tanah, ketersediaan alat berat, hingga aspek dari keselamatan kerja. Sebagai contohnya, apabila pekerjaan dilakukan di tengah kawasan perkotaan yang padat, tentu metode yang digunakan akan berbeda dibanding dengan pekerjaan di daerah yang masih terbuka. Oleh karena itu, seorang insinyur sipil harus memilih metode yang
efektif untuk konstruksi tersebut. Agar konstruksi dapat berjalan dengan efisien, aman, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Secara umum, terdapat dua metode utama dalam pembangunan jaringan drainase dan sewerake, yaitu yang pertama open cut method atau metode galian terbuka, serta trenchless method atau metode tanpa galian. Kedua metode tersebut memiliki prinsip kerja yang berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan dari suatu proyek. Baik, selanjutnya saya akan membahas metode yang pertama, yaitu metode open cut. Pertama, kita akan membahas metode open cut. Metode open cut merupakan metode konstruksi yang paling tua, sekaligus paling banyak digunakan hingga saat ini. Sesuai dengan namanya, metode ini dilakukan dengan cara membuat galian terbuka di sepanjang saluran agar di sepanjang jalur yang akan dipasang saluran atau pipa. Setelah galian mencapai kedalaman yang direncanakan, dasar galian diratakan dan dipersiapkan sebagai tempat pemasangan pipa atau saluran. Setelah seluruh pekerjaan selesai, galian ditimbun kembali hingga kondisi permukaan kembali seperti semula. Apabila kita pernah melihat proyek pemasangan pipa PDAM, pembangunan drainase di pinggir jalan, ataupun pemasangan gorong-gorong, maka besar kemungkinan pekerjaan tersebut menggunakan metode open cut. Metode ini sangat populer karena prosedur pelaksanaannya relatif sederhana. Peralatan yang digunakan juga mudah diperoleh, serta seperti ekskavator, dump truck, alat pemadat, serta peralatan ukur. Selain itu, pekerjaan pemasangan pipa dapat diawasi secara langsung karena seluruh area kerja berada dalam kondisi terbuka. Hal ini memudahkan pengawasan kualitas pekerjaan, mulai dari pengecekan elevasi dasar galian, pemasangan bedding, hingga penyambungan antar pipa. Namun demikian, walaupun terlihat sederhana, metode open cut tetap membutuhkan perencanaan yang matang agar pekerjaan dapat berjalan dengan aman. Tahapan pelaksanaan open cut secara umum, pelaksanaan metode open cut terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah survei lapangan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kondisi lokasi pekerjaan. Tim survei akan menentukan jalur pemasangan pipa, mengecek elevasi tanah, mengidentifikasi utilitas bawah tanah, serta memastikan tidak ada hambatan yang dapat mengganggu proses konstruksi. Tahap kedua adalah pemasangan patok dan pengukuran. Patok digunakan sebagai acuan posisi jalur galian sehingga pekerjaan tetap sesuai dengan gambar rencana. Kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan seluruh jalur saluran bergeser dari posisi yang seharusnya. Lanjut, di tahap ketiga adalah pekerjaan galian. Galian dilakukan menggunakan ekskavator maupun secara manual apabila ruang kerja sangat sempit. Kedalaman galian harus sesuai dengan elevasi yang telah direncanakan. Karena sedikit saja terjadi kesalahan elevasi dapat menyebabkan aliran air tidak bekerja secara gravitasi. Setelah galian selesai, dilakukan pemeriksaan terhadap dasar galian. Apabila ditemukan tanah lunak atau berlumpur, maka dasar galian harus diperbaiki terlebih dahulu agar mampu menopang beban pipa. Tahap berikutnya adalah pemasangan lapisan alas atau bedding. Lapisan ini umumnya menggunakan pasir uruk atau material granular yang dipadatkan sehingga beban pipa dapat terdistribusi secara merata. Selanjutnya, melakukan pemasangan pipa atau saluran sesuai dengan garis elevasi yang telah ditentukan. Setelah semua sambungan selesai diperiksa, dilakukan pengujian untuk memastikan tidak terjadi kebocoran.
Tahap terakhir adalah penimbunan kembali atau backfilling hingga kondisi tanah kembali seperti semula. Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan agar kualitas konstruksi tetap terjaga. Kelebihan dari metode open cut memiliki berbagai kelebihan. Yang pertama adalah biaya pelaksanaan yang relatif lebih murah dibandingkan metode lainnya. Hal ini disebabkan karena teknologi yang digunakan cukup sederhana, sehingga tidak memerlukan alat khusus dengan harga yang mahal. Kelebihan kedua adalah proses inspeksi menjadi lebih mudah. Karena seluruh pekerjaan berada dalam kondisi terbuka, maka pengawasan lapangan dapat langsung diawasi dengan pemeriksaan kualitas pemasangan pipa maupun saluran. Kelebihan ketiga adalah proses perbaikan apabila terjadi kesalahan juga lebih mudah dilakukan. Sebagai contoh, apabila terdapat sambungan pipa yang bocor, kontraktor dapat langsung memperbaikinya sebelum pekerjaan penimbunan dilakukan. Selain itu, metode ini cocok diterapkan pada kawasan yang masih memiliki ruang kerja luas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Kekurangan dari metode open cut, di samping memiliki berbagai kelebihan, metode open cut juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang paling utama adalah pekerjaan ini membutuhkan ruang kerja yang cukup besar. Pada kawasan perkotaan yang padat, galian terbuka seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas, karena sebagian badan jalan harus ditutupi selama proses konstruksi berlangsung. Selain itu, pekerjaan galian juga menghasilkan debu, kebisingan, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat sekitar. Resiko keselamatan kerja juga relatif lebih tinggi apabila dinding galian tidak diberi penyangga yang memadai, maka longsoran tanah dapat terjadi sewaktu-waktu dan membahayakan pekerja. Pada musim hujan, galian terbuka juga mudah tergenang air sehingga pekerjaan menjadi lebih lambat. Oleh sebab itu, sebelum memilih metode open cut, kondisi di lapangan perlu dilakukan analisis terhadap kondisi di lapangan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Lanjut di metode kedua, yaitu metode trenchless. Selanjutnya kita akan membahas metode yang kedua, metode trenchless, yang merupakan metode konstruksi yang dilakukan tanpa membuat galian terbuka sepanjang jalur pemasangan pipa. Berbeda dengan open cut yang sebelumnya menggali seluruh jalur pipa, metode trenchless hanya membutuhkan lubang awal atau launching pit dan lubang akhir atau receiving pit. Dari kedua lubang tersebut, pipa dipasang menggunakan mesin khusus di bawah permukaan tanah, tanpa harus membongkar seluruh permukaan jalan. Metode ini berkembang pesat karena kebutuhan pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan semakin meningkat. Saat ini, banyak kota besar memiliki jaringan utilitas bawah tanah yang sangat padat. Apabila seluruh utilitas digali menggunakan metode open cut, maka aktivitas kota akan terganggu dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, metode trenchless menjadi solusi yang lebih modern. Jenis-jenis metode trenchless, beberapa metode trenchless yang paling banyak digunakan antara lain horizontal directional drilling atau HDD, pipe jacking, microtunneling, serta pipe bursting. Horizontal directional drilling digunakan untuk pemasangan pipa dengan cara mengebor tanah secara horizontal mengikuti jalur yang telah direncanakan. Metode ini sering digunakan ketika pipa harus melewati sungai, jalan tol, rel kereta api, maupun kawasan yang tidak boleh digali.
Pipe jacking dilakukan dengan cara mendorong pipa beton menggunakan hydraulic jack dari satu shaft menuju shaft berikutnya. Sedangkan microtunneling menggunakan mesin bor yang otomatis dikendalikan dari permukaan sehingga tingkat ketelitiannya sangat tinggi. Kelebihan dari metode trenchless memiliki banyak keunggulan dibanding dengan open cut. Yang pertama adalah gangguan terhadap lalu lintas jauh lebih kecil karena tidak perlu menggali sepanjang jalur pipa. Maka kendaraan masih dapat melintas dengan relatif normal. Keunggulan berikutnya adalah kerusakan terhadap permukaan jalan menjadi jauh lebih sedikit, sehingga biaya perbaikan jalan setelah proyek selesai juga jauh lebih rendah. Selain itu, metode ini lebih ramah terhadap lingkungan, karena volume galian yang dihasilkan jauh lebih kecil. Resiko merusak utilitas bawah tanah juga dapat diminimalkan apabila pekerjaan dilakukan menggunakan sistem navigasi yang akurat. Kekurangan dari metode trenchless, walaupun memiliki banyak kelebihan, metode trenchless juga mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama, yaitu biaya investasi relatif lebih mahal. Peralatan yang digunakan merupakan mesin berteknologi tinggi, sehingga membutuhkan modal yang cukup besar. Yang kedua, operator yang menjalankan mesin harus memiliki keahlian khusus, bukan sembarangan orang. Kesalahan sedikit saja dalam pengoperasian dapat menyebabkan jalur pengeboran melenceng dari rencana. Selain itu, tidak semua jenis tanah cocok menggunakan metode ini. Pada tanah berbatu keras ataupun tanah yang sangat labil, pekerjaan trenchless dapat menjadi lebih sulit. Perbandingan open cut dan trenchless. Jika dibandingkan secara umum, open cut lebih sesuai digunakan pada lokasi yang masih terbuka dengan biaya proyek yang terbatas. Sebaliknya, trenchless lebih cocok diterapkan pada kawasan perkotaan yang padat, memiliki banyak utilitas di bawah tanah, atau pada lokasi yang tidak memungkinkan dilakukan penggalian terbuka. Dengan demikian, pemilihan metode konstruksi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan biaya. Faktor teknis, keselamatan, lingkungan, waktu pelaksanaan, dan dampak terhadap masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Penutup dari subbab 13.1 dari pembahasan mengenai metode konstruksi dapat disimpulkan bahwa baik metode open cut maupun trenchless memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Seorang insinyur sipil harus mampu mengevaluasi kondisi lapangan sebelum menentukan metode yang paling tepat agar pembangunan sistem drainase maupun sawirage dapat berlangsung secara efektif, efisien, aman, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pada pembahasan berikutnya, kita akan masuk ke subbab 13.2 mengenai pekerjaan galian dan penerapannya, yang membahas secara rinci terhadap pelaksanaan galian, sistem penyangga dinding galian, serta berbagai aspek teknis yang harus diperhatikan agar pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan aman dan sesuai standar. Lanjut, di bagian 13.2, pekerjaan galian dan penerapannya. Baik teman-teman, setelah kita memahami berbagai metode konstruksi yang digunakan dalam pembangunan sistem drainase dan sawirage, selanjutnya kita akan membahas salah satu tahapan pekerjaan yang paling penting dalam proses konstruksi, yaitu pekerjaan galian dan penerapannya. Mengapa tahapan ini sangat penting? Karena hampir seluruh pembangunan jalan drainase
Jaringan drainase maupun sawarage memerlukan pekerjaan galian sebagai langkah awal sebelum saluran atau pipa dipasang. Apabila pekerjaan galian dilakukan secara tidak tepat, maka dapat menyebabkan berbagai permasalahan. Mulai dari kerusakan struktur saluran, penurunan tanah, hingga kecelakaan kerja yang membahayakan pekerja di lapangan. Oleh karena itu, pekerjaan galian harus dilakukan sesuai dengan prosedur teknis yang telah ditetapkan. Pengertian pekerjaan galian. Pekerjaan galian merupakan kegiatan menggali tanah hingga mencapai kedalaman dan dimensi tertentu, sehingga sesuai dengan gambar perencanaan. Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah menyediakan ruang bagi pemasangan saluran, pipa, box culvert, maupun struktur drainase lainnya. Dalam praktiknya, kedalaman galian dapat bervariasi. Ada pekerjaan drainase yang hanya memerlukan kedalaman sekitar 1 meter, namun ada pula proyek sawarage yang membutuhkan galian lebih dari 5 meter. Semakin dalam suatu galian, maka semakin besar pula risiko yang harus diperhitungkan. Sehingga diperlukan metode pelaksanaan yang lebih hati-hati. Sebagai seorang insinyur sipil, kita harus memahami bahwa pekerjaan galian bukan hanya sekedar memindahkan tanah. Pekerjaan ini memerlukan perencanaan yang matang, karena berkaitan dengan stabilitas tanah, keselamatan pekerja, serta kelancaran proses konstruksi secara keseluruhan. Tahap persiapan sebelum penggalian. Sebelum alat berat mulai bekerja, terdapat beberapa tahapan persiapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah survei lokasi. Pada tahap ini, tim teknis melakukan identifikasi kondisi lapangan secara menyeluruh, karena mereka mengamati bentuk topografi, jenis tanah, keberadaan bangunan di sekitar lokasi, kondisi lalu lintas, serta utilitas di bawah tanah, seperti pipa air bersih, kabel listrik, kabel telekomunikasi, maupun jaringan gas. Tahap ini sangat penting karena kesalahan dalam mengidentifikasi menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sudah ada. Sebagai contoh, apabila ekskavator secara tidak sengaja memotong kabel listrik dengan tegangan yang tinggi, maka bukan hanya proyek yang terganggu, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat. Lanjut, setelah survei selesai, dilakukan pekerjaan setting out atau pematokan. Setting out bertujuan menentukan posisi jalur saluran yang akan dibangun. Biasanya digunakan alat ukur seperti total station atau water pass agar posisi horizontal maupun elevasi sesuai dengan gambar perencanaan. Kesalahan beberapa sentimeter saja dapat menyebabkan kemiringan saluran berubah, sehingga aliran air tidak dapat mengalir secara optimal. Pelaksanaan pekerjaan galian setelah seluruh persiapan selesai, pekerjaan galian dapat dimulai. Metode penggalian yang digunakan bergantung pada kondisi lapangan. Untuk proyek berskala besar biasanya digunakan ekskavator karena mampu menggali tanah dengan cepat dan efisien. Sedangkan pada kawasan yang sempit atau berada di antara bangunan padat, pekerja galian sering dilakukan secara manual menggunakan cangkul dan sekop agar lebih aman. Selama proses penggalian, operator alat baras harus memperhatikan kedalaman galian secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar dasar galian tidak terlalu dalam ataupun terlalu dangkal. Apabila dasar galian terlalu dalam, maka diperlukan tambahan material uruk yang tentu akan meningkatkan biaya proyek. Sebaliknya, apabila terlalu dangkal, maka elevasi saluran menjadi tidak sesuai dengan desain hingga aliran gravitasi dapat terganggu. Karena itu, pekerjaan penggalian biasanya selalu didampingi oleh petugas survei yang melakukan pengecekan elevasi secara berkala menggunakan water pass.
Faktor yang memengaruhi stabilitas galian. Pada saat melakukan pekerjaan galian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi stabilitas tanah. Faktor pertama adalah jenis tanah. Tanah pasir memiliki sifat mudah longsor karena butiran tanahnya tidak saling mengikat dan kuat. Sebaliknya, tanah lempung umumnya tidak stabil ketika kering, namun dapat kehilangan kekuatan apabila jenuh oleh air. Faktor kedua adalah kedalaman galian. Semakin dalam suatu galian, maka tekanan tanah di sisi dinding akan semakin besar, sehingga resiko longsor juga meningkat. Faktor ketiga adalah kandungan air tanah. Apabila muka air tanah berada dekat dengan dasar galian, maka tanah akan menjadi lunak dan mudah runtuh. Selain itu, getaran akibat kendaraan berat yang melintas di sekitar lokasi juga mempengaruhi stabilitas dinding galian. Oleh karena itu, seluruh faktor tersebut harus diperhitungkan sebelum pekerjaan dimulai. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan proyek drainase, terdapat beberapa masalah yang cukup sering dijumpai. Masalah pertama adalah longsornya dinding galian. Hal ini biasanya terjadi karena sudut lereng terlalu curam atau tidak ada sistem penyanggap. Masalah kedua adalah masuknya air ke dalam galian. Air dapat berasal dari hujan maupun rembesan air tanah. Apabila air dibiarkan menggenang, pekerjaan pemasangan pipa akan menjadi lebih sulit dan kualitas konstruksi dapat menurun. Masalah ketiga adalah kerusakan utilitas existing. Seringkali di lapangan ditemukan kabel atau pipa yang posisinya berbeda dari gambar utilitas yang tersedia. Karena itu, pekerjaan penggalian harus dilakukan secara hati-hati. Masalah berikutnya adalah gangguan terhadap lalu lintas. Pada proyek di kawasan perkotaan, sebagian besar jalan biasanya harus ditutup sehingga diperlukan pengaturan lalu lintas yang baik agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar. Penurunan atau shoring. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai penerapan. Mengapa penerapan sangat penting? Bayangkan apabila terdapat galian sedalam 4 meter tanpa penyangga. Tekanan tanah pada kedua sisi galian akan terus bekerja. Apabila tanah kehilangan stabilitas, maka dinding galian dapat runtuh secara tiba-tiba dan menimbun pekerja yang sedang berada di bawah. Peristiwa seperti ini sering terjadi menjadi penyebab kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Oleh karena itu, sistem penerapan merupakan bagian penting dalam penerapan keselamatan kerja di lapangan. Jenis-jenis penerapan terbagi menjadi beberapa sistem penerapan yang sering digunakan. Jenis pertama adalah timber shoring, yaitu penyangga yang menggunakan balok kayu. Metode ini digunakan pada pekerjaan dengan kedalaman yang tidak terlalu besar karena biayanya relatif mudah dan pemasangannya sederhana. Jenis kedua adalah steel shoring, yaitu sistem penyangga yang menggunakan rangka baja. Penyangga jenis ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi sehingga cocok digunakan pada proyek dengan kedalaman galian yang besar. Jenis berikutnya adalah sheet pile. Sheet pile merupakan lembaran baja atau beton yang dipancang ke dalam tanah sehingga mampu menahan tekanan tanah sekaligus mencegah masuknya air. Metode ini sering digunakan pada proyek drainase di dekat sungai maupun di daerah dengan muka air yang tinggi. Selain itu, terdapat pula soldier pile and ledging, yaitu kombinasi tiang baja dengan papan penahan tanah. Metode ini banyak diterapkan pada proyek perkotaan karena mampu memberikan stabilitas yang baik tanpa memerlukan ruang kerja yang terlalu luas. Selanjutnya, dewatering. Selain penerapan, terdapat pekerjaan yang sering dilakukan bersamaan dengan penggalian, yaitu dewatering. Dewatering merupakan proses pengeluaran air dalam area galian sehingga dasar galian tetap kering selama proses konstruksi berlangsung. Apabila dasar galian dipenuhi air,
maka proses pemasangan bedding, pemasangan pipa, maupun pemadatan tanah menjadi sulit dilakukan. Beberapa metode dewatering yang umum digunakan antara lain menggunakan pompa celup, well point system, maupun sumur dewatering. Pemilihan metode tersebut bergantung pada kondisi tanah serta jumlah air harus dipompa keluar. Pentingnya pengawasan selama galian. Teman-teman perlu dipahami bahwa pekerjaan galian merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dalam proyek konstruksi. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus. Pengawas lapangan harus memastikan bahwa dimensi galian sesuai dengan gambar rencana. Sistem penyangga masih dalam kondisi baik, tidak terdapat retakan pada dinding galian, serta tidak ada genangan air dapat mengurangi stabilitas tanah. Selain itu, seluruh pekerja yang memasuki area galian wajib menggunakan alat pelindung diri, seperti helm keselamatan, rompi reflektif, sepatu keselamatan, dan sarung tangan. Dengan pengawasan yang baik, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan sehingga menjamin kualitas hasil konstruksi. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan galian dan panurapan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan sistem drainase maupun sewerage. Pelaksanaan yang sesuai prosedur, didukung dengan survei yang baik, pengendalian stabilitas tanah, penggunaan sistem penurapan yang tepat, serta pengawasan yang ketat akan menghasilkan konstruksi yang aman, berkualitas, dan memiliki umur layanan yang panjang. Baik, lanjut di pembahasan selanjutnya 13.3 instalasi dan penyambungan. Kualitas instalasi pipa akan sangat menentukan kinerja jangka panjang dari sistem drainase yang kita bangun. Prosedur pemasangan yang benar akan mencegah terjadinya kebocoran, infiltrasi air tanah yang tidak diinginkan, serta kegagalan struktural di kemudian hari. Pada pembahasan ini terbagi dari beberapa pokok pembahasan. Yang pertama 13.3.1, persiapan bedding dan backfilling. Kita mulai dari bedding, yaitu dasar pipa. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan beban secara merata dan mencegah timbulnya titik-titik stres pada pipa. Material yang digunakan biasanya pasir halus, kerikil berukuran 5-20 mm, atau material granular bergradasi, ketebalannya sekitar 10-15 cm di bagian bawah pipa, dan 15-30 cm di bagian atas pipa, sebelum dilakukan backfilling atau penimbunan. 13.3.2 Teknik penyambungan pipa. Setiap jenis material pipa memiliki metode penyambungan yang berbeda. Setelah pipa disambung, prosedur quality control yang diwajibkan dilakukan terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, inspeksi visual untuk memastikan tidak ada celah dan gasket terpasang dengan benar. Kedua, pengecekan alignment untuk memastikan pipa lurus tanpa offset lebih dari 5 mm. Ketiga, pressure test pada 1,5 kali tekanan operasi selama 30 menit. Dan tidak boleh ada penurunan tekanan. Dan keempat, dokumentasi berupa foto setiap sambungan lengkap dengan catatan lokasi dan tanggal pelaksanaannya. Baik. Pada subbab 13.4, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pekerjaan konstruksi drainase dan sewerage memiliki risiko yang tinggi, galian yang dalam, ruang yang terbatas, keberadaan gas beracun, hingga penggunaan peralatan berat. Karena itu, implementasi K3 yang ketat menjadi wajib untuk melindungi pekerja maupun masyarakat di sekitar. Baik. Apa
APD yang digunakan disesuaikan dengan jenis aktivitas untuk galian umum. APD wajibnya adalah helm, sepatu safety, rompi, dan sarung tangan. Ditambah kacamata safety dan earplug jika situasi mengharuskan. Untuk pekerjaan dalam galian ditambahkan harness dan lifeline, serta gas detektor portable jika diperlukan. Untuk confined space, entry ditambahkan respirator, full body harness, dan tripod rescue dengan tambahan SCBA atau masker darurat jika situasi menuntut. Untuk pekerjaan dengan alat berat ditambahkan pakaian high visibility dan pelindung telinga, disertai flagman dan radio komunikasi. Dan untuk penanganan air limbah ditambahkan sepatu tahan air, pelindung wajah dan apron dengan sarung tangan tahan bahan kimia sebagai tambahan situasional. Pada sebab 13.5 pemeliharaan rutin dan berkala. Infrastruktur drainase dan sewerage hanya akan efektif jika dipelihara secara konsisten. Rencana pemeliharaan yang terstruktur akan memperpanjang umur aset dan mencegah terjadinya kegagalan mendadak. Kegiatan pemeliharaan dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensinya. Ada 5 tingkatan: pemeliharaan harian, pemeliharaan mingguan, pemeliharaan bulanan, pemeliharaan tahunan, dan pemeliharaan periodik. Baik, subbab selanjutnya 13.6 yaitu rehabilitas dan renovasi. Infrastruktur yang telah mencapai akhir umur desain atau yang mengalami kerusakan dapat direhabilitasi atau memperpanjang masa layanannya, dan seringkali lebih ekonomis dibanding dengan penggantian total. Untuk menentukan apakah sebuah infrastruktur sebaiknya direhabilitasi atau diganti baru, kita gunakan formula analisis ekonomi rehabilitasi. Baik, sebelum kita menutup presentasi ini, mari kita rangkum kembali poin-poin penting, yaitu 1. Metode konstruksi. Open cut bersifat konvensional dengan biaya rendah namun gangguan tinggi, sedangkan trenchless mencakup HDD, pipe blasting, dan CIPP memiliki biaya lebih tinggi namun gangguan minimal. Pemilihannya didasarkan pada kedalaman, kepadatan area, dan anggaran yang tersedia. Yang kedua, pekerjaan galian dan penurunan. Klasifikasi jenis menentukan kemiringan aman dan kebutuhan shoring. Hydraulic shoring dan trench box direkomendasikan untuk galian lebih dari 1,2 meter. Dan tekanan tanah lateral dihitung dengan rumus P sama dengan KA dikali gamma dikali H. 3. Instalasi pipa dan quality control. Bedding granular serta digunakan distribusi beban. Metode sambungannya berbeda-beda tergantung material, seperti fusion atau HDPE, dan gasket untuk PVC, dan pengujian seperti air test, mock test, serta CCTV wajib dilakukan sebelum backfilling. Yang keempat, K3, infrastruktur bawah tanah. Risiko utamanya meliputi longsor, gas beracun, kejutan listrik, dan alat berat. Entry ke confined space memerlukan permit pengujian atmosfer, ventilasi, dan perencanaan penyelamatan. Serta APD wajib disesuaikan dengan jenis aktivitas. Yang kelima, pemeliharaan rutin dan berkala. Diklasifikasikan menjadi harian, mingguan, bulanan, tahun, dan periodik. Teknik pembersihan meliputi flushing, jetting, rodding, dan vacuum. Serta diperlukan sistem manajemen aset untuk tracking kondisi dan anggaran. Yang keenam, rehabilitas versus penggantian dievaluasi berdasarkan condition rating dari 1 sampai 5, umur infrastruktur dan nilai BCR. Teknologi rehabilitas meliputi CIP, slip lining, dan pipe bursting, dengan tetap mempertimbangkan faktor non-finansial seperti gangguan waktu dan keselamatan. Dan 7, pendekatan siklus hidup dan life scaling. Infrastruktur hanya akan efektif jika dipelihara secara konsisten. Investasi pada pemeliharaan rutin dapat menghemat 5-10 kali lipat dibanding biaya rehabilitas mendadak. Dan dokumentasi serta monitoring menjadi kunci keberlanjutan infrastruktur jangka panjang.
Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.